Selamat siang untuk kita semua. Siang. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Apa kabar buat kita semua di hari ini? Baik. Hari ini kita semua berkumpul di sini. Terima kasih untuk ibu pengelola yang sudah hadir bersama dengan kami di TK Santo Bernardus. Terima kasih juga untuk kepala sekolah dan teman-teman guru yang telah hadir bersama-sama. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Apa kabar buat kita semua di hari ini? Baik. Hari ini kita semua berkumpul di sini. Terima kasih untuk ibu pengelola yang sudah hadir bersama dengan kami di TK Santo Bernardus. Terima kasih juga untuk kepala sekolah dan teman-teman guru yang telah hadir bersama-sama dengan kami dalam momen ini untuk kita sama-sama mengikuti pemaparan materi aksi nyata penerapan budaya positif dari teman kami Ibu Nurafni Raja Guguk SPDK. Kita masuk ke susunan acaranya yang pertama yang sudah telah berlangsung dan kita sama-sama sudah mengikuti. Kita masuk ke pembukaan yang sudah berjalan. Kita masuk yang kedua yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kami Ibu Susana Mea. Pada Ibu Guru kami persilakan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang. Karena Engkau telah menjadikan pagi hingga siang. Bersyukur dan penyertaan dan Engkau memberikan sama dengan kita di sini. Yang saya kasihi teman-teman guru, bahkan staf yang ada di TK Santo Bernardus. Terima kasih waktu yang baik bagi kita di mana teman kita Ibu Nurafni Raja Guguk akan memaparkan mengenai aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Di mana teman kita ini sudah berapa bulan yang saya kasihi teman-teman guru, bahkan staf yang ada di TK Santo Bernardus. Terima kasih waktu yang baik bagi kita di mana teman kita Ibu Nurafni Raja Guguk akan memaparkan mengenai aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Di mana teman kita ini sudah berapa bulan mengikuti diklat guru penggerak. Semoga dengan mengikuti diklat guru penggerak ini boleh membawa dampak positif bagi lembaga kita TK Santo Bernardus, sehingga lembaga kita ini benar-benar menjadi lembaga yang bisa dicontohi. Maka terlebih juga kita sudah jadi sekolah penggerak, tambah guru penggerak. Jadi semoga kita semakin gigih melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang sudah menjadi kurikulum nasional bagi kita semua yang ada di tanah air. Jadi di kesempatan yang baik ini, kami sebagai kepala sekolah di sini sangat berterima kasih dan sangat mendukung apa yang sudah dijalani oleh teman kita Ibu Nurafni Raja Guguk. Semoga itu berdampak positif bagi kita, jangan cuma penerapan positif saja, tapi berdampak positif bagi sekolah, teman-teman, dan terutama peserta didik yang ada di TK Santo Bernardus. Mungkin sekian dari saya, akhirnya shalom, terima kasih. Shalom. Yang diberikan untuk saya, shalom. Shalom. Pagi bagi kita semua, kepala sekolah TK Bernardus dan guru-guru hebat yang ada di sekolah ini.
sekali, kami berharap praktik baik yang telah diperoleh oleh Ibu Nur bisa diterapkan kepada guru-guru yang lain di sini, tetapi juga kepada teman-teman di sekeliling kita, di sekeliling sekolah ini. Jadi kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Ibu Nur Afni. Semoga Ibu Nur Afni juga sukses selalu, tetapi juga bagi kepala sekolah dan guru yang ada di sini, sehingga sekolah ini akan ada perubahan yang lebih baik, terutama perubahan yang lebih positif dan menuju kebaikan daripada yang kemarin. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kalau jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti kiri, Ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak. Selamat siang Ibu Pengawas, selamat siang Ibu Kepala Sekolah, selamat siang rekan guru semua. Izinkan saya untuk melakukan penerapan budaya positif yang ada di TK 1 Bernardus. Adapun konsep budaya positifnya sebagai berikut adalah perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, 8. Segitiga restitusi. Tujuan budaya positif Di sekolah ini, saya berdiri di sini, saya mengucapkan terima kasih, di mana di saat ini saya sebagai pengawas pembina dari sekolah ini bisa mendampingi Ibu Nur Afni Raja Guguk dalam akan memberikan materi tentang aksi nyata penerapan budaya positif. Jadi ini sangat bagus sekali. Kami berharap praktik baik yang telah diperoleh oleh Ibu Nur bisa diterapkan kepada guru-guru yang lain di sini, tetapi juga kepada teman-teman di sekeliling kita, di sekeliling sekolah ini. Jadi kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Ibu Nur Afni. Semoga Ibu Nur Afni juga sukses selalu, tetapi juga bagi kepala sekolah dan guru yang ada di sini, sehingga sekolah ini akan ada perubahan yang lebih baik, terutama perubahan yang lebih positif dan menuju kebaikan daripada yang kemarin.
Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Shalom. Shalom. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak yuk, diganti kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak. Selamat siang Ibu Pengawas, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Ibu Pengawas, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang rekan guru semua. Izinkan saya untuk melakukan penerapan budaya positif yang ada di Tekasar Probolinggo. Adapun konsep budaya positifnya sebagai berikut adalah perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, 8. Segitiga restitusi. Tujuan budaya positif adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik akademis ataupun sosial emosionalnya. Contoh, mampu berinteraksi antar teman, terlibat semua kegiatan sekolah dengan aktif. Apa itu budaya positif? Pada siang hari ini, saya meminta Ibu Pengawas
mana menurut pengetahuan Bapak Ibu semua bahwa budaya positif itu apa. Dan saat ini saya akan memberikan kertas untuk bisa nanti Ibu semua menuangkan pengetahuan Ibu. Saya meminta Ibu pengawas, kepala sekolah dengan rekan guru sejauh mana menurut pengetahuan Bapak Ibu semua bahwa budaya positif itu apa. Dan saat ini saya akan memberikan kertas untuk bisa nanti Ibu semua menuangkan pengetahuan Ibu di dalam kertas ini. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya yakin bahwa ibu-ibu semua pasti bisa bahwa budaya positif itu kita tahu apa itu budaya positif. Sekarang saya akan bagikan ini kepada ibu semua. Saya meminta Ibu pengawas, kepala sekolah dengan rekan guru sejauh mana menurut pengetahuan Bapak Ibu semua bahwa budaya positif itu apa. Dan saat ini saya akan memberikan kertas untuk bisa nanti Ibu semua menuangkan pengetahuan Ibu di dalam kertas ini. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya yakin bahwa ibu-ibu semua pasti bisa bahwa budaya positif itu kita tahu apa itu budaya positif. Sekarang saya akan bagikan ini kepada ibu semua. Semua saya ada Ibu nanti di atas saja. Oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut lagi. Apa itu budaya positif? Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dan budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan bahasa Inggris dikenal dengan kultur, yang berasal dari bahasa Latin volare, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikut. Sedangkan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Satu, perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran Satu, perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mempunyai 6 dimensi profil Pancasila. Kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan untuk mampu mengontrol diri atau dalam melakukan suatu tindakan. Suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
tanpa imbalan, penghargaan atau reward, hukuman atau ancaman sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini saya berikan contoh. Tadi pagi anak saya kelas SD itu bilang begini, "Mama, kalau kami tidak mengerjakan tugas kami dihukum." Itu kalau di kelas atas seperti sekolah dasar. Tetapi kalau di kita sebagai guru TK sudah melakukan disiplin positif. Walaupun artinya sekarang baru disebut itu namanya disiplin positif, sebenarnya kita sudah melakukan dengan cara pertama kita memberikan pujian kepada anak. Walaupun dia berbuat kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Kemudian kita, kalau dia berhasil melakukan sesuatu, kita berikan pujian, kamu hebat. Bohong. Dan lain-lain. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi kita menyusunnya itu tidak ada unsur-unsur syarat. Tetapi berdasarkan belajar Pancasila dan keberlangsungan hidup yang profil Pancasilanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh di sini, kebaikan hati. Anak-anak kita bisa melihat kebaikan hati anak-anak itu tulus, jujur. Mereka dengan baik bersedianya membagi makanan setemannya. Sikap jujur. Anak-anak itu masih polos. Tetapi selain kejujuran, tanggung jawab juga kita ajarkan ke mereka rasa menghormati, dan kita juga mendidik mereka untuk kemandirian. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Kalau bertahan hidup ini bagaimana menurutmu? Bertahan hidup itu seperti apa contohnya menurut ibu-ibu semua? Kita di sini melihat kesalahan Bertahan hidup ini. melanggar atau Tentu di sini kita bisa bertahan hidup karena ada makanan, ada tempat kita berteduh, ada tempat kita untuk melakukan berbagai relasi antara satu dengan yang lain. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang ini dan rasa diterima kira-kira apa? Semua. baiknya kita itu bagaimana menyikapi Kasih sayang tentu pada dasarnya dari orang tua. Tapi kita juga di sekolah kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak, dan dengan kita memberikan kasih sayang, anak itu merasa diterima. Oke, baik. Yang penguasaan ini menurut Bapak Ibu kira-kira seperti apa? Di sini saya berikan contoh pemimpin otoriter. Ada orang yang berprestasi tapi dia menyombongkan diri. Nah, itu seperti itu. Kemungkinan ada orang yang sebagai penanggung jawab tertinggi tapi dia tidak langsung merasa kaget. Dia sudah melakukan otoritasnya sendiri.
sendiri. Kemudian yang kebebasan ini di sini kita sebagai guru diberikan kebebasan untuk berinovasi mandiri, mampu kita mengendalikan diri, baik itu dalam segala kegiatan tanggung jawab yang dibebankan ke kita harus mampu mengatur sedemikian baik. Kemudian kesenangan, di sini kesenangan ini kita di saat ada kegiatan yang memang betul-betul runut itu kegiatan kita. Selamat siang Ibu Penawan, selamat siang Kepala Sekolah, selamat siang rekan guru semua. Izinkan saya untuk melakukan penerapan budaya positif yang ada di PKK Bernardus. Adapun konsep budaya positifnya sebagai berikut adalah perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. 8. Segitiga restitusi. Tujuan budaya positif adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik akademis ataupun sosial emosionalnya. Contoh, mampu berinteraksi antar teman, terlibat semua kegiatan sekolah dengan aktif. Sebab itu kita perlu juga refreshing. Kita bermain, bercanda gurau, tertawa, itu kebutuhan manusia. Ingin manusia harusnya bahagia. Oke, kita lanjut ke apa itu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi manusia sebagai berikut. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul pada berpengaruh secara fisik, psikologi, atau kebutuhan dasar. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, naik satu level dari yang pertama. Orang pada umumnya berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Yaitu pujian, hadiah, pengakuan, dan imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan
melakukan nilai-nilai yang diyakini berharga karena mereka ingin menjadi orang yang berkualitas dengan berperilaku internal, yaitu hati nurani, bukan eksternal. Dari ketiga motivasi perilaku tadi ibu semua, saya mau Eksternal, di poin mana yang nilai eksternal? Ibu semua berikan tanggapan. Dari ketiga motivasi tadi ada 3. Yang mana, yang di poin mana yang nilai eksternal, yang poin berapa nilai internal? Boleh ibu balik sedikit slide tadi ke belakang dulu. 1. Dari mana adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang berbuat itu saya mau capek hanya karena ada sesuatu. Berarti tadi disebut itu tingkat motivasinya terendah. Yang kedua, ingin mendapat satu dan dua. Cuma di nomor 2-nya sudah lebih berpengharapan yang lebih banyak, bukan hanya pujian. Ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap manusia dapat melakukan nilai-nilai yang diingini, berharga, dengan perilaku internal. Berarti di sini dia ikhlas, dia tulus dalam melakukan tindakan atau memberikan sesuatu kepada orang. Dan hal inilah yang kita lihat dari diri anak-anak. Anak-anak itu pada dasarnya polos. Hanya terkadang itu bisa mereka berpengaruh dari perilaku orang dewasa, ya ibu-ibu semua ya. Misalnya kalau kita mereka berbohong, tiba-tiba si bapak telepon, bapak di mana? Mama, ibu di mana? Ada di jalan, tahu-tahu ada di sana. Kalau begitu kan itu menjadi rupanya mama ini berbohong. Nah, tipu. Jadi saya yakin kita di sini, baik ibu pengawas juga, kita lebih memilih perilaku internal. Kita lebih menggunakan hati nurani, bukan eksternal. Kalau eksternal itu ini kita dapat dari luar, tapi kita hanya mendapat imbalan atau pujian atau apa yang kita butuhkan di saat situasi itu. Oke? Baik, dengan posisi kontrol restitusi ada 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua, dari 5 posisi kontrol guru ini, apakah kita sebagai penghukum? Kemudian di sini kita bila mana anak melakukan kesalahan, maka kita posisinya sebagai manajer, kita tidak langsung menjudge dia. Itu toh kamu bagaimana memperbaiki kesalahan itu, itulah hadir seorang guru untuk memberikan solusi ketika anak mengalami masalah. Keenam, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya sebagai manajer, guru dapat
bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Sekarang mencoba lagi satu lagi pertanyaan seperti yang di depan ini. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan saya akan bagi kertas ini lagi. Permisi Bu. biasanya terbit tanpa persetujuan pihak peserta didik. Supaya tertib dan efektif. Sedangkan keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Yang saya cantumkan di sini, datang ke sekolah tepat waktu. Kalau di keyakinan kelas peraturan keyakinan kelas B bersama anak-anak, memberi salam 5S. Berdoa dengan tenang. Siswa membuat
waktu juga berdasarkan kebutuhan saya, karena kebetulan dekat kamar mandi, saya sepakati dengan anak-anak cukup 1 kali di kamar mandi. Tapi kalau untuk anak TK kita nggak bisa prediksi kebutuhan mereka untuk berkembang. Tapi ya, saya harus sampaikan ke anak-anak. Oke, lanjut. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid berdasarkan kondisi sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat atau mudah dipahami dan harus diterapkan di tentu punya keyakinan kelasnya berbeda. Saya juga di sini berbeda. Jadi itu bisa kelas masing-masing. Dan terlebih dahulu guru memberikan penjelasan kepada anak-anak kita hari ini supaya mereka lebih tertib pertanyaannya secara universal, umum. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu yang tadi yang saya sampaikan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi dalam 1 minggu itu juga kita menggunakan keyakinan kelas kalau mungkin untuk anak SMP bisa dari 5 atau 7. Kita tetap nanti melakukan evaluasi apa yang kita sepakati. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang keyakinan kelas 1 minggu atau 2 minggu berdasarkan kebutuhan kita. Apakah sudah maksimal atau belum, kita bisa meninjau. Kedelapan, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke restitusi. Segitiga restitusi. Langkah-langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti kita akan bertanya. Nanti menjadi seperti apa orangnya? Apakah yang selalu terlambat dalam mengikuti kegiatan apapun? Nanti dia tidak mau terlambat lagi. Mendukung saya, memberikan waktu untuk saya
kegiatan kita masih banyak yang mau kita lakukan. Begitu juga Ibu pengawas, mungkin banyak tapi di luar yang itu tadi saya senang Ibu. Kita semua tetap sehat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kita semua. Kita berikan aplaus dulu. Oke, sebelum itu Ibu izinkan saya sedikit lagi. Ibu tadi saya membacakan yang ini semuanya. Yang dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Setuju. Kemudian budaya positif ini kebiasaan juga yang berpusat pada peserta didik dalam perkembangan mereka. Oke, kebaikan nilai budaya positif yaitu dilakukan terus-menerus dan dikembangkan. Kemudian budaya positif adalah pembiasaan yang dilakukan seseorang adalah dorongan dalam diri yang membuat seseorang semangat, bahagia, dan mengerjakan sesuatu yang mempunyai dampak positif bagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengawas dan Ibu kepala sekolah beserta teman guru dengan mengajarkan penerapan aksi budaya positif. Saya sebagai peserta CGP yaitu Melakni Raja Guru Angkatan 11 mengucapkan terima kasih dan saya sudah bekerja di TK YPPK Santo Bernardus. Hidup YPPK Jaya selalu.